Gila, sekarang Rp1 itu setara dengan Rp4.400. Artinya, kerja di Malaysia makin cuan, tapi liburan. Sekarang gue lagi di mall yang katanya mall terbesar nomor 3 di dunia tahun 2024. Emang iya? Mau tahu tak tongges di Malaysia macam mana dan harga pun berapa? Jom. Ini tongges Malaysia. Berat dia Malaysia makin hari makin menyala hingga membuat orang Indonesia makin terheran-heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia membuat terkejut orang Indonesia, yang dimana dari segi tempat wisatanya begitu ramai dikunjungi para pelancong, hingga ringgit Malaysia dari hari ke hari makin naik. Ini lama-lama Rp1 Malaysia bisa mencapai Rp5.000, bahkan sekarang sudah mendekati angka Rp5.000, kurang sedikit saja. Padahal beberapa bulan yang lalu masih di angka Rp1.3.500. Sekarang Rp1 bisa mencapai Rp4.400. Kok bisa negara tetangga kita dari ke hari mata uangnya makin naik? Tapi kenapa di satu sisi justru saya sebagai orang Indonesia begitu sangat kagum dengan negara tetangga kita, yang dimana tak banyak bicara tapi diam-diam langsung membuktikan bahwa Malaysia menjadi salah satu negara yang begitu sangat maju perkembangannya di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan rupiah bang, kalau rupiah dari ke hari kian makin melemah. Padahal dulu rupiah itu hampir setara dengan ringgit Malaysia. Tapi kenapa sekarang justru rupiah menjadi yang terlemah? Bahkan orang Indonesia sampai dibuat heran dengan fasilitas penyeberangan jalan yang ada di Malaysia, hingga tongges saja itu sudah berbeda. Mungkin nampak sepele, nampak hal kecil, tapi di Malaysia harga tonggesnya itu sangat murah, dan ini juga membuat orang Indonesia kaget, terkejut. Kemudian makanan Malaysia, lagi-lagi makanan Malaysia, lagi-lagi makanan Malaysia. Makanan Malaysia ini memang begitu sangat mempunyai pengaruh tersendiri ketika pelancong datang ke Malaysia. Bahkan orang Indonesia sampai-sampai dibuat kagum dengan suasana di Malaysia. Enak untuk jalan kaki, pelancong merasa nyaman, nggak takut dicopet, nggak takut ada pungli. Kemudian untuk jalan tolnya, motor boleh masuk, dan ini belum ada di Indonesia. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Langsung kita simak videonya. Inilah fakta-fakta yang mungkin jarang kita lihat, suasana di Malaysia yang dimana membuat orang Indonesia kagum dan terkejut. Gila, sekarang Rp1 itu setara dengan Rp4.400. Artinya, kerja di Malaysia makin cuan, tapi liburan ke sini makin mahal. Kenapa sih ringgit tiba-tiba makin kuat? Pertama, ekonomi Malaysia itu lagi stabil banget. Growth mereka konsisten. Industri kayak data center, chip sampai teknologi juga lagi naik. Kedua, investor asing lagi banyak masuk ke Malaysia. Dan setiap investor masuk, mereka harus beli ringgit. Otomatis mata uangnya juga naik. Ketiga, inflasi Malaysia itu rendah. Jadi nilai uangnya lebih aman dan gak gampang turun. Makanya gua sekarang nabung gajian itu banyak di ringgit bukan di rupiah. Keempat, pemerintahnya dinilai cukup stabil secara ekonomi. Jadi bikin investor makin percaya untuk tanam investasi di sini. Sementara di sisi lain, rupiah lebih sensitif sama kondisi global saat ini. Jadi pergerakannya nggak sekuat ringgit sekarang. Jadi ini bukan cuma ringgit yang kuat, tapi juga karena rupiah lagi nggak sekuat itu. So menurut lo, untuk kondisi kayak gini, lebih enak kerja di luar negeri atau stay di Indonesia? Dan jangan lupa follow untuk insight lainnya. Mau tahu tak cara sepeda motor atau moto menyeberang atau melintas di Malaysia? Jom guys, sebelah sana. Dia Benar-benar mau melintas mengutamakan ke seberang keselamatan jalan sebelah sana guys. warganya. Nah ini kalau orang melintas sepeda motor mau ke seberang sana, dia lalu pakai laluan ini guys. Nah, itu pasti turun bawah tuh. Mau ke seberang sana guys.
Masya enggak. Allah. Dia tak lalu dahuluan bawah guys. Sama tak macam di Indonesia? Tak sama mas. Mau tahu tak tong gas di Malaysia macam mana dan harga pun berapa? Kasih Jom, paham mas. ini tong gas Malaysia. Berat dia 14 kg guys, 14 kg ini. kilo. Tinggi saya tak pasti tinggi dia berapa, agak-agak tinggi juga, 16,5 ini tinggi dia apa lebar dia guys, agak-agak saya pun tak pasti berapa. Kalau harga nih guys, harga gas 14 kg 26,60 sen. Kalau di Indonesia agak-agak berapa harganya guys? Murah Dan di berapa Malaysia. kg kalau di Indonesia Murah guys? di Malaysia harga Tong gasnya gas mas. deh guys. Dan daripada segi lobang sama tak lobang ya besar ya macam ini guys. Dia segini guys lobang dia. Kalau di Indonesia lobang dia kecil ke besar guys? Sila komen ya guys. Sekarang gue lagi di mall yang katanya mall terbesar nomor 3 di dunia tahun 2024. Emang iya? Tapi memang gede banget. Malaysia Saya lihat ya. Wow. Gue baru masuk dari sana ujung dan ke sini. Dan memang gede banget. Dan Gede kayaknya banget. ini masih panjang banget ke sana. Tuh, Aisyah aja mau ketemuan sama temennya sampai nggak tahu mau ketemuan di mana karena saking gedenya. Mallnya terlampau besar Guys, kata masnya. Wow. Gede sih, Ada beneran di gede. Malaysia. Kita lihat aja nih sekuat apa dah saya jalan ke sini. Sekarang Happy sih masih enjoy gini masnya, ya. Kalau kata sekeluarga. gue ya, buat kalian yang lagi pengen diet ya, kalian harus jalan di mall ini. Karena di mall ini aja mungkin kalian bisa dapat 10.000 bahkan 20.000 step. Kayaknya ini senternya nih. Berarti dari tadi sejauh itu kita jalan baru setengah. Kayak belum setengahnya deh, ini aja belum kelihatan ujungnya sayang. Benar-benar besar Ini dan udah ada megah. hampir setengah jam. Ada nggak sih hampir setengah jam? Ada. Sumpah aku gak pernah semau nangis ini di mall, saya capek banget saya. Akhirnya nyampe juga, jauh betul. Gua tadi di mall memang cuman makan doang sama nyari tempat makannya itu aja 7.000 step. Oh, Gede banget itu mall. Day one nyobain motoran di jalan tol Malaysia. Aku juga bakalan Hari spill pertama gimana cara isi di bensin, Malaysia. sewa di mana, sama kulineran apa aja selama di sana. Kita berangkat dari Bandung tuh jam 5 subuh buat Oh, ngejar banyak dari flight jam Bandung. 12 siang. Kapan tuh ya Bandara Hussein buka lagi? Jam 3 sore alhamdulillah kita udah sampai Kuala Lumpur, langsung pesen Grab ke daerah Chowkit buat check-in apartemen. Gak expect sih kamarnya bakal segede ini dengan harga yang gak nyampe 1 juta loh per malamnya. Dan Oh, ini tuh murah banget. apartemennya connecting langsung ke mall ya, jadi gak susah cari makan. Wow. Besok paginya kita langsung OTW rental motor yang udah kita booking jauh-jauh hari. Nih lihat pilihan motornya tuh banyak banget dari cc kecil sampai cc gede juga ada. Nama tempatnya Wow. Bino Motorbike Rental dan ini harga motor yang kita sewa. Oh ya buat yang belum tahu SIM Indonesia tuh bisa dipakai di Malaysia ya. Nah ini kita mau isi bensin, caranya bayar dulu ke minimarketnya, bilang aja mau isi berapa, nanti kita bisa langsung isi sendiri. Oh ya kalau warga Malaysia tuh dapat subsidi lagi ya, jadi lebih murah. Oke lanjut, ini kita tujuannya tuh sebenarnya pengen nyobain motoran di tolnya aja sih, dan keluar masuk tolnya tuh gratis ya, nggak perlu tap-tap apa-apa. Gratis. Tapi kagok lah akhirnya sekalian kita lanjut ke Genting, perjalanan kurang lebih 2 jam ya dari Kuala Lumpur. Jalannya mirip-mirip ke Ciwidey lah, adem bulak belok tapi banyak monyet liar di jalan, tapi aman kok Balaga. Akhirnya sampai Genting tapi hujan gak bisa kemana-mana, jadi kita putusin buat pulang lagi karena emang niatnya pengen nikmatin perjalanan di motornya sih. Walaupun kepanasan, kehujanan, kepanasan lagi, tapi seru banget, enjoy pokoknya mah. Nah Seru ini kita banget, di jalan nemu food kata truck mbaknya. yang jual cendol sama rojak. Rojaknya tuh mirip gado-gado tapi pakai kayak bala-bala sama opak gitu kalau di kita mah. Terus si bumbu kacangnya tuh tipe yang halus banget, manis, ada sedikit asemnya. Aku suka banget sih ini jujur. Terus cendolnya juga unik sih, pakai jagung manis kalengan Suka gitu. Gak jauh banget. dari tempat cendol nemu yang jual musangking dan Wow. ini harganya murah banget sih. Satu box Murah, itu Mbak. cuma Rp30 dan ini parah sih, legit banget, manis, lembut, bateri kayak Parah, makan enak. cheesecake. Nih nama tempatnya. Ini videonya masih panjang banget, kita masih ada kulineran pastinya. Tapi Happy kita enjoy lanjut ke banyak. next video aja kali ya. Giliran di negara orang kita bisa sampai 9.000 langkah sehari guys. Kemana aja nih kita jalan kaki seharian ini Kemana di aja, Kuala Mbak? Lumpur. Spill. Kita nginep di Hotel Imperial Bukit Bintang, di depannya persis nasi lemak Alor Corner. Pagi-pagi kita sarapan dulu di situ, lanjut ke arah kiri jalan, terus nyebrang kita ada Mon Chinese Beef Roti guys. Nah ini kalau masih pagi belum ngantri, nanti siangan dikit udah ngantri. Kita beli dulu untuk bekal di jalan. Kita mau jalan menuju ke Pavilion dan ke LCC ya.
Nah ini nyampe di perempatan Bukit Bintang yang ada monorelnya, itu wajib nungguin dia keluar dulu baru kita videoin biar ada monorelnya, jadi keren gitu nggak sih. Lanjut di seberangnya sana itu ada lot 10, cuman kita nggak sempat untuk masuk ke lot 10 guys. Ya udahlah lain kali aja ya guys ya. Lanjut di situ ada Damaskus, kalau mau nyari kebab yang viral shawarma ya. Viral itu ada di situ juga guys. Lanjut kita jalan kaki, kita mau mampir Sevel dulu deh, beli air minum yang kebetulan kalau di Sevel tuh murah guys air minumnya, cuman RM1 apa RM2 gitu. Ya kita bawa sebanyak mungkin untuk ke KLCC, takutnya di mallnya mahal gitu. Nah ini kita nemu ada nasi lemak juga di pinggir jalan, di trotoar-trotoarnya itu banyak guys yang jual nasi lemak, kayak di Jakarta jual nasi uduk kayak gitu. Kita udah nyampe pavilion, nah ini kita wajib banget untuk foto-foto di depan air mancurnya pavilion dulu ya guys ya. Nah itu tuh di seberangnya pavilion itu ada Fahrenheit juga, jadi di bawahnya itu bisa ada nyambung juga ke Fahrenheit sebenarnya. Ini kita, tapi kita nggak kesana ya, kita mau nyebrang ke KLCC. Nah kita udah nyampe nih guys nih di taman KLCC yang backgroundnya tuh Twin Tower, yang kita wajib banget cari spot foto dulu di sini. Nah di KLCC Park ini ada juga kolam renang gratis dong guys, cuman kita nggak ke situ karena panas. Ya udah kita balik lagi ke mall nih, ke pavilion cari hot cross dulu yang bakery viral itu. Lanjut kita mau cobain juga Shake Shack, burgernya Singapura tapi kita makan di Malaysia. Aku mau kepoin Pak Dini, katanya di sini harga murah-murah. Ya udah kita lihat-lihat aja. Lanjut kita mau ke Oriental Kopi, mau dine in tapi panjang banget ngantrinya. Ya udah kita beli oleh-oleh aja, tat nanas sama kopi kemasannya aja untuk dibawa ke Jakarta. Nah ini masih siang, panas-panas, siang bolong. Kuala Lumpur lumayan macet, kita pulang ke hotel dulu istirahat bentar, terus sorenya kita keluar lagi. Ini ada yang jualan kue silo, di depannya nasi lemak Alor Corner. Lanjut kita cobain nasi Hainan Cimeng, terus jalan kaki lagi menuju Jalan Alor, kita jajan-jajan. Next video kita liput jajanan Jalan Alor. Bye. Dari mulai ringgit Malaysia makin naik hingga orang Indonesia kagum. Naik motor kemudian lewat jalan tol itu gratis, tak perlu bayar. Kalau di Indonesia belum ada sahabatku semua. Orang Indonesia dibuat terkejut dengan fasilitas yang ada di Malaysia, yang dimana kita bisa melihat sendiri tempat penyeberangan motor di Malaysia begitu benar-benar difikirkan, sehingga ketika ada pengendara motor menyeberang di jalan benar-benar selamat. Jadi hal-hal yang nampak sepele, tapi kalau di Malaysia demi keselamatan itu difikirkan. Selain itu sahabatku semua, pasangan suami istri daripada Indonesia juga dibuat kagum sampai terheran-heran dengan mall yang ada di Malaysia. Begitu sangat besar dan megah, hingga orang Jakarta sampai-sampai ketika berada di Malaysia begitu sangat nyaman untuk jalan kaki. Ya, negara tetangga kita memang berbeda mbak daripada di Indonesia ya, yang dimana kalau di Indonesia di kota-kota besarnya begitu ramai, kemudian ya tahu sendiri kalau di jalan raya ya kan bunyi horn, sehingga untuk berjalan kaki itu nampak tak selesa. Tapi kalau di Malaysia aman, nyaman, sehingga pelancong begitu merasa happy ketika berkunjung ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Selain itu sahabat semua, makanan juga sangat berpengaruh, yang dimana di Malaysia keberagaman makanannya ini sangat banyak, sehingga pelancong kalau di Malaysia mereka begitu sangat merasakan kepuasan tersendiri ketika mencoba makanan-makanan khas Malaysia. Bahkan orang Indonesia sampai-sampai dibuat terkejut dalam hal ini ketika di Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita reaksi bersama-sama. Walaupun cuma lihat-lihat, at least aku pernah ke Genting Skyward di Malaysia. Cepat. Kali ini aku lagi liburan ke Malaysia. Katanya sih gak ke Malaysia kalau belum ke Genting Skyward. Selain dingin, maka kita dimanjakan dengan tempat-tempat perbelanjaan kayak mall yang bagus-bagus di atas bukit. Ya nggak salah sih, ini aku mau OTW ke tempatnya, dan ya sebelum ke sana aku
aku mau singgah dulu ke Genting Premium Outlet. Nah, kalau kamu yang belum pernah ke Genting Premium Outlet, kamu harus lihat video ini, dan kalau nanti ada kesempatan ke Malaysia, kamu harus kunjungin. Tempatnya itu menjadi salah satu hal yang ikonik karena menjual barang-barang mewah, dan pastinya satu alur nih atau satu jalan menuju ke puncaknya. Di sini harganya nggak mahal-mahal kok, ucapku dengan nada lembut habis gajian. Dan di sini itu banyak sekali store-store dengan merek yang terkenal. Kalau kalian pecinta barang mewah, kalian harus kesini dulu ya. Sunnah Betul sekali, hukumnya. Mas. Next video aku ajak kalian ke next trip selama aku di Malaysia. Bye. Cari makanan di Malaysia. Okay, so tonight we are in Hunter Food di El Monilai, Malaysia. kita mau kuliner ya teman-teman. Stay tune, let's go. Oke guys, jadi yang pertama kita beli kunafa yang viral banget di Malaysia. Kita beli yang red velvet. Kunafa. Harganya 30 ringgit. Milknya guys, seru banget gak Atau sih? setara Oke guys, Starstreet. jadi di sini kita mau nyobain ya. Sangat penasaran banget sih dari looksnya. Udah meyakinkan banget ya. Iya. Yummy teman-teman. Nyampe Biar kata lagi pasnya. udah cuma lihat di sosmed. Sekarang kita bisa coba. Let's go. Ayo kita cobain guys Ini ini. meler banget ya teman-teman kejunya. Awalnya cuma lihat di media sosial. Iya, Mas. Kini kenyataan di Malaysia. Hmm. Happy enjoy masnya dan mbaknya. Enak banget teman-teman, kalian harus cobain banget. Kalau misalnya ke Malaysia, kita nggak tahu sih di Indo ada apa Enak. enggak. Cuman kalau di Malaysia ada, tapi harus ada yang bazar gitu ya teman-teman. Nggak semua tempat ada. Iya. Betul, Mas. Susah mau nyarinya karena harus Ini ada enak bazar dulu. Banget sih. Sampai ini enak banget, kalian must try guys. Yum yum. Oke, next kita cobain strawberry coklat pistachio. Strawberry Sebenarnya ini coklat. kayaknya di Indo juga ada sih, cuman kayak ngiler aja gitu. Soalnya banyak yang beli. Nah teman-teman, kita cheers. Makan-makan terus, Mas, setelah di Malaysia. Tapi kebantu coklatnya teman-teman, jadi balance lah, ini enak banget. Aduh, nggak bisa gitu asam. Enak banget. Ini enak sih teman-teman, luar biasa. Kalian juga harus coba. Oke, next, ini yang ketiga namanya moist cake teman-teman. Ini viral juga di Malaysia ya. Tuh, luar biasa. Jadi ini tuh dalam itu kayak bolu cake gitu sama saus coklat teman-teman. Nah, cheers. Itu coklatnya lumer banget sih jujur. Itu kayaknya cake-nya cuma 20%, coklat 80%. Bener Saya sekali ya. tumpah coklatnya benar-benar sebanyak Itu itu. manis banget teman-teman, kalian bisa lihat. Nah guys, ini full coklat, melt banget sih teman-teman. Tapi ini coklatnya enak. Jangan kayak kebanyakan dari- makan manis-manis, Mas. Tapi untuk aku Nanti itu berat pasti naik loh. enggak banget. Aku nggak kemakan, soalnya manis banget. Manis banget guys. Bukan, manis Yang banget. keempat, ini ada Manis di seperti Malaysia kok, itu beda, Mas. dipotong gitu kayak asyilin. Dengan di Indonesia. Sebenarnya basic aja sih, itu cuman kayak sotong, tepungin, digoreng gitu aja. Tapi actually enak kok, kayak oke lah, boleh. Di Indo juga banyak sih guys kalau bisa ini. Rasanya sih enak ya teman-teman. Overall di sini nggak ada yang gagal ya, semuanya enak. Nggak ada yang gagal. Segitu untuk kita hari ini, Semuanya guys. enak, super-super Next enak. video ya. Dari tahun 2022 ya, aku tuh bolak-balik Malaysia hampir tiap bulan. Bolak-balik ke Malaysia. Terus baru tahun ini dia viral nih si roti gardenia ini. Aku udah pasti ke supermarket terus kan. Jujur ya, aku tuh nggak pernah ngelirik roti ini karena menurut aku ya udahlah, kayak di Indonesia kan ada saya roti ya, namanya roti gitu kan, roti coklat. Ya roti-roti ada yang isian gitu. Tapi mari kita coba ya, karena ini ya kalau pas lagi baru di stok orang tuh pada ngantri buat beli ini roti. Ini bentukannya tuh kayak gini, cuma dia ada klaim kalau rotinya tuh tidak trans fat. Mari kita coba. Wow. Macam mana, Mbak? Enak? Aduh, Ini kalau di jadi Indonesia tekstur rotinya tuh kayak roti roti gardenia. jadul gitu loh, yang padet, yang empuk, Apalagi tapi gitu rasa gitu langsung jagung, Mbak. padet. itu enak, yummy. Krim coklat hazelnutnya enak sih, nggak gitu manis ya. Super yummy. Ya. Kalau di rupiah ini harga 7 ribuan, oke lah. Murah loh. Cuma 7.000. Kalau buat ganjil-ganjil lapar mah ya. Betul. Tapi aku belum menemukan spesial di mana, apa mungkin ada rasa lain yang bikin ini spesial. Ada jagung spesial. Mantap. What is nasi lemak? I have no idea. This is rice? Nasi rice? Lemak? I still don't really know what I'm eating. Hey guys, in this video, I'm in Malaysia and we're gonna be trying nasi Malaysia. lemak Coba nasi lemak. burung hantu. Oh, I'm with Lula. begitu viral. Okay, so what is oh wait, I'm holding the mic wrong. So, what is nasi lemak? I have no idea.
I guess it's rice, nasi rice, lemak. I don't know. Is it chicken? Oh, fat. So rice fat. Whoa. Yeah. Alright guys, here I am with the nasi lemak. It looks really good. Wow. Wait, where's my chicken? You don't get chicken, you get rendang. Oh, I got rendang. Okay. God. Let's Ayam try rendang, it. Mas. Let's see. First impressions. Andre Oh, sama eating rendang daging. nasi lemak with pork. Gimana, Mas? Really good. Anak. If I have to compare it to Indonesian rendang, guys, I mean, but it's really good. Alright guys, I have the receipt here. So as you can see, Lula got the ayam and I got the rendang. So total is about 40 Malaysian dollars. So I think that's what, 120,000 rupiah. I mean, it's a bit expensive. For the experience though, I really rate this place highly. Let me know guys, what do you think of nasi lemak if you tried it down below. How much is it in Canadian? Canadian, this is maybe $12 Canadian for everything. $4? $12. Oh. So it's cheaper than a Big Mac meal in Canada. So still. Nah, itulah beberapa kesan-kesan yang dirasakan oleh orang Indonesia ketika jalan-jalan di Malaysia. 1. Bisa menikmati hidangan beraneka-ragam kok sampai beraneka-ragam jenis makanan yang dimana yang awalnya cuma lihat di video langsung jadi kenyataan bisa menikmati hidangan makanan yang ada di Malaysia. Jadi untuk mas-mas atau mbak-mbak daripada Indonesia atau kakak-kakak daripada Indonesia, ketika mungkin bila membeli minuman di Malaysia, karena standar manis di Malaysia dengan standar manis di Indonesia beda. Jadi misal kata yang tidak suka manis, kalau beli minuman atau makanan, tolong cakap, Bang, kurangkan manis, atau Kak, kurangkan manis. Sebab di Malaysia itu memang manisnya, ya mungkin bagi orang Indonesia terlampau manis, tapi di Malaysia normal. Selain itu sahabatku semua, Malaysia juga menjadi salah satu destinasi pusat wisata yang begitu sangat serba lengkap. Mau kemana saja, semuanya serba enak. Mau cari barang-barang mewah di Malaysia juga tersedia. Hingga sampai-sampai rotinya saja membuat orang Indonesia terkesan. Bahkan nasi lemaknya begitu sangat viral dari berbagai penjuru dunia sampai-sampai ke pelancong dari Eropa. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.